Nah, kali ini tentang ISBN ya, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana mengurus International Standard Book Number ini, atau mengapa ISBN saya ditolak oleh Perpustakaan Nasional sebagai otoritas pemberi ISBN di Indonesia. Jadi, International Standard Book Number ini sudah digunakan kita tahun 70-an dan memang digunakan untuk kepentingan distribusi buku. Supaya apa? Karena kan judul buku di dunia ini yang banyak, apalagi bahasa Inggris gitu ya, yang sama, judulnya banyak tapi sama itu sangat mungkin terjadi. Sehingga supaya tidak terjadi kekeliruan dalam distribusi pengiriman buku, maka dibuatlah nomor identifikasi buku. Nah, kenapa atau mengapa ISBN Anda ditolak, ISBN engkau ditolak? Karena umumnya masalah administrasi, jadi bukan masalah materinya. Verifikator ISBN di Perpustakaan Nasional tidak memeriksa buku dari segi materi, kecuali buku yang terang-terangan melanggar undang-undang gitu ya, melanggar legalitas, mengandung plagiat, kemudian melanggar norma, ya ada apa di situ ada pornografi dan sebagainya, itu mungkin langsung ditolak gitu. Tapi umumnya karena administrasi, administrasi kan ada macam-macam tuh, ada surat pengantar. Antara surat pengantar, judul di surat pengantar dengan judul di dalam cetak coba buku ya yang kita kirimkan, contohnya dalam bentuk PDF, itu ternyata beda. Itu udah jadi masalah. Surat pernyataan juga begitu, surat pernyataan keaslian karya. Penulisnya salah namanya salah ditik, ya salah juga. Tidak ada misalnya NIK misalnya, nomor induk kependudukan juga menjadi masalah di dalam pengurusan ISBN. Jadi umumnya kalau kita mau mengajukan ISBN, administrasinya harus rapi gitu ya. Jadi bukan ditolak, ditangguhkan. Ditangguhkan, mereka mengasih koreksi harus segera harus segera direvisi. Jadi Prof. Amin, Kepala Perpustakaan Nasional sekarang mengatakan, saya sudah menargetkan tuh layanan ISBN itu maksimal 3 hari. Ya, kan 3 hari selesai gitu ya. Wah, bagus nih dibandingkan dulu bisa berminggu, berbulan. Tapi berbulan itu karena berminggu karena kita mengabaikan revisinya. Ya, revisinya ditangguhkan, kita tangguhkan, ya lama jadinya gitu ya. Nah, verifikatornya memang masih dilakukan secara manual oleh manusia. Mungkin sekarang manual dan digital lebih cepat lagi gitu ya. Dan petugas verifikatornya itu memang apa sedikit gitu ya, nggak banyak gitu. Sementara yang masuk itu kan kalau kita lihat rata-rata laporan Perpusnas itu setahun itu bisa 40.000 judul, bayangkan. Nah, ISBN itu mengantri lah istilahnya. Kita mengantri gitu ya. Karena yang pertama masuk yaitu yang akan dilayani. Apalagi kalau administrasinya sudah beres. ISBN, rekan-rekan, seperti yang sering dikelirukan, itu tidak ada hubungannya tadi sudah saya sebutkan dengan materi buku. Maka jangan menganggap bahwa ISBN itu ukuran mutu buku, nggak ada. Bukan standar mutu, dia standar penomoran. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah buku saya ber-ISBN, maka buku saya bermutu. Ya enggak, buku yang tidak bermutu juga diberi ISBN. Asal administrasinya dilengkapi. Nah, salah satu pertanyaan administratif bagi engkau yang mendirikan penerbit, apakah saya boleh mengajukan ISBN sebagai self-publisher? Nah, ini pengertian self-publisher ini harus kita luruskan dulu. Itu kan penulis yang nulis sendiri, menerbitkan sendiri dan jual sendiri kan gitu lah istilahnya self publisher. Bukan penerbitnya bukan milik orang lain. Kalau kita nitipkan buku kita ke milik orang lain, kita mengatakan kita ini penerbit indie atau self publishing, bukan dong. Itu mah namanya penity publisher, penity publishing, penerbit berbayar. Kita bayar maka diterbitkan. Dan dia menerbitkan banyak dari penulis. Kalau self publisher itu hanya menerbitkan buku kita gitu ya, itu baru namanya penerbit indie ya, sama dengan di musik ada indie label ya itu produsernya ya si musisi itu karena dia sendiri menjual karena produser atau agen rekaman lain tidak tidak belum belum bisa melihat mereka punya potensi sama kan. Saya ke penerbit ditolak terus gitu ya. Wah, karena penerbit tidak lihat potensi naskah saya, maka saya publisher. Nah, sebagai publisher, maka kita harus berbadan usaha atau berbadan hukum.
saat ini di online submission system OSS itu yang untuk mendaftar NIB perusahaan itu sudah dimungkinkan karena penerbitan induknya itu Kemendikbud ya sekarang Kemendikdasmen dia berinduk ke sana maka dibolehkan sekarang kita punya badan usaha perseorangan tanpa akte notaris langsung dapat NIB ada juga PT perseorangan setelah itu kan ada CP ada PT ada yayasan ya ada perkumpulan itu juga badan hukum boleh menerbitkan buku. Nah, jadi kalau kita bikin badan usaha perseorangan, boleh nggak? Boleh. Modelnya NIB. Nah, sekarang sudah diperbarui juga, karena Perpustakaan Nasional juga di bawah Kemendikdasmen kan. Jadi, boleh kita pakai syarat badan usaha tadi untuk mengurus ISBN atas nama saya publisher. Gitu. Ya, kalau saya ini bukan saya publisher, ini saya terbitkan sendiri karya saya di perusahaan saya juga, ya penulis Pro Indonesia. Tapi karena saya juga menerbitkan buku orang lain, maka saya tidak bisa menyebut diri saya publisher aja. Ya saya peneliti juga. Ya, jadi ada orang lain yang menerbitkan buku, dia bayar, kita kelola editorialnya, dan termasuk pengurusan ISBN. Nah itu rekan-rekan tentang pengurusan ISBN ya. Jadi kalau ditolak itu bukan ditolak, ditangguhkan. Kalau ditolak itu ya tadi yang memang tidak akan diberikan. Nah, karena ada yang mengeluhkan, oh Pak Bambang sekarang bunga rampai ditolak ya, atau book chapter itu ditolak. Bukan ditolak, saya bilang mungkin Anda nulis bunga rampainya keliru, book chapter itu keliru gitu ya, karena harus ada pakemnya. Nah, salah satu contoh ya, penolakan itu sering terjadi pada buku yang mirip sekali dengan KTI non buku, mirip dengan skripsi, tesis, disertasi. Maka kalau jadi buku jangan mirip gitu loh. Jangan menggunakan struktur baku tesis, disertasi, skripsi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan. Itu sih memang tidak disarankan sehingga verifikator Perpustakaan Nasional menganggap ini bukan buku ya Pak Bambang ya. Iya, karena mirip dengan tesis, konversi tesis tapi kok hasilnya hanya covernya doang yang diganti. Satu lagi ada book chapter misalnya ya, buku edited book sebenarnya isinya book chapter. Ya, ada yang mengonfirmasi Pak Bambang masa sih ini ada bab buku tapi satu bab cuma 2 halaman, 4 halaman kan nggak relevan sebagai buku. Iyalah. Jadi bukan asal gitu kita mengajukan ke ISBN ternyata oh kata Pak Bambang nggak ada verifikasi materi. Nah materi yang kayak tadi ada gitu loh. Jadi maksudnya melihat daftar isi, melihat relevansi sehingga ISBN itu tidak akan diberikan kepada buku yang mirip buku gitu. Buku yang katanya buku tapi padahal bukan buku gitu loh. Nah, laporan dibukukan itu agak sulit memang ya. Ya, kalau bukan strukturnya dibuat seperti struktur buku dan penyajiannya dibuat lebih populer, lebih fleksibel. Nah, sebagai bacaan umum. Laporan kan bukan untuk dibaca oleh publik gitu ya. Nah, termasuk yang BPS ya, misalnya. BPS itu mau dijadikan buku laporannya, tentu dia akan tampil seperti layaknya buku. Demikian, rekan-rekan, salam insaf. Masih bersama saya Bambang Prim. Terima kasih.